Masyarakat hukum adat Toga Papahan berdasarkan 7 kriteria masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dalam konteks internasional adalah bagian dari Konvensi Masyarakat Hukum Adat internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dengan nomor konvensi 169. Di sana disebutkan di dalam pasal 5 huruf A bahwa masyarakat hukum adat tentunya harus dihormati dan dilindungi tentunya oleh setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tentunya. Sebagai sebuah kaidah hukum internasional tentang masyarakat hukum adat, di dalam konstitusi khususnya juga sudah diatur pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tepatnya di dalam pasal 18B ayat 2 di sana dikatakan negara yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Tarombo atau silsilah di dalam konteks masyarakat hukum adat adalah sebuah bagian penting di dalam keberadaan masyarakat hukum adat, di mana masyarakat hukum adat di dalam konteks misalkan perkuliahan di Fakultas Hukum berdasarkan Fakultas Hukum di Indonesia lazimnya atau pada umumnya di dalam pembahasan hukum adat khususnya pada topik-topik tentang masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat di Nusantara ya pada prinsipnya ada yang bercorak patrilineal, ada juga yang bercorak matrilineal, ada juga yang bercorak bilateral. Suku Batak teristimewa atau khususnya suku Batak Toba adalah sebuah bentuk masyarakat hukum adat di dalam silsilahnya yang bercorak patrilineal, yaitu menarik garis keturunan atau menarik garis silsilah ya dari garis keturunan ayah. Itu sebagai salah satu ciri khas dari masyarakat hukum adat di Batak Toba. Tentu salah satu contohnya adalah ya masyarakat hukum adat Toga Papahan. Masyarakat hukum adat Toga Papahan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat dari kelompok keturunan Raja Sonang di samping Toga Gultom, Toga Samosir Rianja, Toga Papahan sendiri dan Toga Setijak. Bagaimana melihat cakupan atau unsur-unsur dari sebuah masyarakat hukum adat supaya lebih mudah memahami, memverifikasi dan juga mengidentifikasi. Di dalam konteks berbagai literatur hukum, memang pembahasan tentang masyarakat hukum adat itu ada di silabus ya hukum adat tepatnya biasanya atau lazimnya di dalam pembahasan tentang masyarakat hukum adat. Memang kalau dilihat dari berbagai buku teks, tentu untuk menjadi pegangan ya karena belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan ya memang ya kalau dikutip ya terasa kurang mengikat. Tapi dengan adanya tadi Konvensi Masyarakat Hukum Adat Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 dengan nomor konvensi 169 dan di dalam pasal 5A Konvensi PBB tentang masyarakat hukum adat nomor 169 dikatakan bahwa terhadap masyarakat hukum adat ya diakui dan dihormati, dan juga ketentuan kaidah ini juga sudah diakomodir di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 di mana disebutkan negara. Tentu negara di sini mencakup pemerintah juga seluruh masyarakat Indonesia menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Artinya,
sebuah kelompok dalam masyarakat hukum adat dengan adanya batasan-batasan di dalam kaidah hukum tersebut ya tidak bisa melakukan perubahan begitu saja terhadap kelompok atau bagian dari masyarakat hukum lainnya tanpa izin dari masyarakat hukum adat yang dilakukan perubahan. Tentu kalau ada kelompok-kelompok yang merubah sendiri ya tanpa persetujuan dari pihak lain ya dari ketentuan norma di dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 ya dapat diperkirakan itu adalah sebuah kategori ya perbuatan melawan hukum. Nanti dilihat perbuatan melawan hukumnya apakah cuma melanggar hak dari orang lain atau mungkin juga di sana ada pelanggaran hukum lainnya seperti menggunakan keterangan atau dokumen palsu yang sifatnya pidana misalkan. Berbicara tentang kaidah hukum yang lebih rinci tentang ketentuan pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang 45 sebetulnya untuk melaksanakan ketentuan 18 B ayat 2 memang sebetulnya sudah pernah dikeluarkan dua rancangan undang-undang. Satu rancangan undang-undang wilayah pesisir yaitu khususnya perlindungan masyarakat hukum adat dan hak tradisional masyarakat pesisir. Dan juga rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Cuma memang rancangan masyarakat hukum adat hingga saat ini ya belum diundangkan, sedangkan ya tentang penghormatan dan pengakuan masyarakat masyarakat hukum adat di wilayah pesisir sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 2014. Dari hukum positif yang ada atau kaidah hukum yang ada untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yaitu yang saat ini salah satu aturan organik sebagai undang-undang pelaksananya adalah Undang-Undang Nomor 1 2014. Tepatnya di dalam pasal 1 angka 33 di sana didefinisikan atau dibuat batasan dari masyarakat hukum adat yaitu sekelompok masyarakat yang tinggal di tempat yang sama geografis yang sama di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hubungan yang kuat dengan leluhur yang sama, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam, memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintahan adatnya dan juga tentunya memiliki hukum adat. Dengan demikian ada 7 unsur masyarakat hukum adat sebagai alat memverifikasi tentang masyarakat hukum adat dan unsur-unsur di dalamnya termasuk tentunya silsilah, tarobo, dan lain sebagainya. Karena marga itu adalah sebuah unsur dari masyarakat hukum adat yang marga atau kumpulan marga yaitu itu yang akan membentuk nanti sebuah masyarakat hukum adat. Jadi dari ketentuan kaidah hukum pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 2014 maka dapat dikatakan ada 7 unsur masyarakat hukum adat. Pertama adalah bermukim di wilayah geografis yang sama dalam waktu yang lama. Kedua adalah memiliki leluhur yang sama. Ketiga memiliki hubungan yang kuat dengan tanah. Keempat memiliki hubungan yang kuat dengan wilayahnya. Kelima memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam. Keenam memiliki peranata pemerintahan adat seperti melalui keberadaan Raja Jolo, Raja Adat, Raja Bius, dan yang terakhir memiliki hukum adat. Dalam konteks Toga Pak-Pahan, tentu di dalam kelompok sosial yang ada saat ini ada 2 mengemuka sebutan Toga Pak-Pahan, yaitu Huta Raja Pak-Pahan, kedua Huta Namora Pak-Pahan, ketiga Lumban Boshi Pak-Pahan. Sedangkan sebutan yang lain adalah Huta Raja Pak-Pahan, Lumban Boshi Pak-Pahan, Sigodang Pohon. Dalam konteks 7 kriteria masyarakat hukum adat, mana kira-kira yang memiliki koherensi atau relevansi dengan
ketujuh unsur masyarakat hukum adat. Ya, titik tinjauan pertama yang digunakan adalah masyarakat hukum adat Toga Pakpahan yang ada di Samosir. Mari kita bicarakan satu persatu. Masyarakat hukum adat Toga Pakpahan di wilayah Samosir sesuai dengan keberadaan susunan perkampungan masyarakat hukum adat keturunan Raja Sonang di Kecamatan Onarronggu dari timur ke barat dimulai dengan Toga Gultom, baru diikuti dengan Toga Samosir Hariaja, ketiga Toga Pakpahan, keempat adalah Toga Stijak. Berbicara masalah Toga Pakpahan, ya permukiman masyarakat adatnya ada di Desa Pakpahan, Kecamatan Onarronggu, Kabupaten Samosir. Kalau dilihat atau diperhatikan, wilayah desa Pakpahan di Kecamatan Onarronggu, Kabupaten Samosir terdiri dari 3 dusun, masing-masing di dusun tersebut terdapat perkampungan masyarakat hukum adat Toga Pakpahan. Ya, dibuat tinjauan sentralitik fokus atau tinjauan sentral adalah masyarakat hukum adat di Toga Samosir karena memang diperkirakan ya asal dari Toga Pakpahan itu dari Samosir. Di Desa Pakpahan, perkampungan masyarakat hukum adat Toga Pakpahan itu berada atau terdapat di 3 dusun. Di dusun pertama, di sana ada 3 perkampungan masyarakat hukum adat, yaitu adalah Luban Baringin, yang berikutnya Luban Cabi-Cabi dan Luban Sanduduk. Tentu dikaitkan dengan anggota Toga Pakpahan yang ada di sini yang bermukim adalah keturunan Hutanamora Pakpahan. Sedangkan yang kedua adalah di Dusun 2. Di Dusun 2 ini terdapat beberapa perkampungan masyarakat hukum adat, dimulai dari bagian atas misalkan Spiratoba yang langsung berbatasan dengan katakanlah Hutabolon yang diperkirakan sebagai tempat mula-mula atau asal Toga Pakpahan mengembangkan perkampungannya. Kedua adalah Huta Tukup. Ketiga adalah Dolok Martahan. Keempat adalah Sosor Siladong. Kelima adalah Luban Hariara. Keenam adalah Sosor Pasir. Ke-6 perhutaun ini atau perhutaun di Dusun 2 ini semua juga dapat dikatakan adalah perkampungan masyarakat hukum adat keturunan Hutanamora Pakpahan yang tentunya sudah ratusan tahun lama bertempat tinggal di wilayah tersebut berdasarkan 7 kriteria dari masyarakat hukum adat yang disebutkan di awal. Sedangkan di Dusun 3, di sini terdapat permukiman masyarakat hukum adat dari keturunan Hutaraja Pakpahan dan kedua adalah Lumban Boshi Pakpahan. Yaitu diperkirakan ya Hutaraja diperkirakan di Hutaraja atau di Huta Godangna, sedangkan keturunan Lumban Boshi Pakpahan ya perkampungan masyarakat hukum adatnya terdapat di Parhutaun atau di perkampungan adat yang diperkirakan bernama Sosor Batu, Sosor Silito, dan juga diperkirakan juga Luban Gaul. Ya, dengan demikian dan juga mengingat datanya memang cuma 3 dusun di Desa Pakpahan, tidak lagi dusun yang lain. Dari 3 susunan dusun ini maka dapat dikatakan ya susunan Toga Pakpahan di Desa Pakpahan, Kecamatan Onarronggu, Kabupaten Samosir ada 3, yaitu Hutaraja Pakpahan, keturunan Hutaraja Pakpahan, kedua adalah keturunan Hutanamora Pakpahan, ketiga adalah Lumban Boshi Pakpahan. Tentu itu berdasarkan 7 kriteria, yaitu tadi kelompok Toga Pakpahan yang bermukim di wilayah yang sama dalam waktu yang lama di tempat geografis yang sama, memiliki leluhur yang sama,
dan juga dikaitkan dengan memiliki hubungan yang kuat dengan tanah. Tanah di sini seperti diuraikan di uraian sebelumnya adalah dalam bentuk perhutauan. Perhutauan itu bisa huta, bisa luban, bisa sosor, bisa juga sebutan-sebutan lainnya. Dan memiliki hubungan yang kuat dengan ulayah. Ulayahnya jelas markanya. Dan juga memiliki sumber daya alam, memiliki hubungan kuat dengan sumber daya alam. Karena memang masyarakat hukum adat itu ya dari dulu, ya dari awalnya memang sangat bergantung kepada sumber daya alam. Ketika sumber daya alamnya sudah mulai terbatas dan perkembangan demografik penduduk atau masyarakat hukum adatnya semakin banyak, maka dimungkinkan atau biasanya berpeluang membuka perkampungan baru di tempat yang lain. Jadi marga menyebutkan ada kampungnya, ada hutanya, ya jelas dia memiliki hubungan kuat dengan tanah di sana, bisa mempertahankan kemanapun, ada bukti hak, ada bukti penguasaan haknya, dan juga memiliki hubungan kuat dengan ulayahnya, jelas batas-batasnya, seperti Desa Papahan, Kecamatan Nonarunggu, Kabupaten Samosir misalkan, jelas yang di dalamnya ada masyarakat hukum adat. Desa Papahan itu sebagai wilayah di mana di sana perkampungan masyarakat hukum adat, ya di sana ada jelas marka atau batas-batasnya. Di sebelah timur misalkan Desa Papahan, di situ ada Desa Unarunggu. Di sebelah baratnya misalkan ada Desa Setinjak. Di sebelah utara misalkan ada Desa Pardomuan, dan di arah selatan misalkan ada Danau Toba. Nah, itu dia. Dan unsur berikutnya dari masyarakat hukum adat seperti disampaikan tadi adalah adanya pemerintahan adat. Pemerintahan adat di sini dalam mengelola masyarakat hukum adatnya, yang biasanya disimbol atau dipresentasikan dengan raja-raja adat atau raja jolo atau sebutan lainnya. Dan juga tentunya memiliki hukum adat yang memiliki filosofi atau kaidah-kaidah hukum adat, ya seperti ada di sana Dalihan Natulu, bagaimana merangkai hubungan antara donga tubuh, antara donga tubuh dengan keluarga istri yang disebut dengan hula-hula, dan juga tentunya yang terkait dengan buru. Jadi dalam konteks memang unsur kedua dari masyarakat hukum adat memiliki leluhur yang sama, memang adalah dari garis keturunan ayah. Tapi dalam konteks masyarakat hukum adat juga memiliki hubungan kuat dengan keluarga hula-hula. Siapa hula-hulanya? Ketika misalkan di dalam menggambarkan silsilah untuk mempresentasikan unsur 1, 2 dari masyarakat hukum adat dalam bentuk silsilah misalkan, gak hanya menyebutkan nama leluhurnya siapa, tapi menikah dengan siapa atau hula-hulanya siapa. Ya kalau itu belum bisa ditelusuri, ya berarti kemungkinan besar silsilahnya ya bisa saja belum benar, atau bisa saja belum lengkap, atau bisa saja dalam proses menyempurnakan. Jadi lengkap. Jadi dalam konteks 7 masyarakat hukum adat, Toga Papahan di Desa Papahan, Kecamatan Nonarunggu, Kabupaten Samosir, berdasarkan 7 unsur atau 7 kriteria masyarakat hukum adat. Setelah diuraikan tadi perkampungan masyarakat hukum yang ada, maka masyarakat hukum adat Toga Papahan itu terdiri dari Huta Raja Papahan, kedua Huta Namora Papahan, ketiga Lumban Boshi Papahan. Jelas sebetulnya. Dan saya juga sangat terbuka jika ada memberikan data lain yang terkait dengan uraian saya ini. Dan saya juga tentunya benar-benar coba memverifikasi dan coba menelitinya, khususnya dari kurun waktu Januari tahun 2020 hingga saat ini. Itu yang saya temukan. Kalau nanti ada data-data lain
ya bisa disampaikan untuk kita kembangkan atau bisa dikembangkan di dalam video-video berikutnya. Sekali lagi, berdasarkan 7 unsur masyarakat hukum adat Toga Papahan yang berangkat dari titik atau koordinat yang bernama kawasan Desa Papahan, Kecamatan Onarrunggu, Kabupaten Samosir, dapat dikatakan Toga Papahan itu terdiri dari berdasarkan perkampungan masyarakat hukum adatnya atau berdasarkan 7 kriteria masyarakat hukum adatnya adalah Huta Raja Papahan, kedua adalah Huta Namora Papahan, ketiga adalah Lumban Boshi Papahan. Tentu kalau titik ini juga di-compare dengan Tapanuli Utara, perkampungan masyarakat hukum adat di sana, diperkirakan begitu juga susunannya. Ketika titik ini juga di-compare atau dibandingkan dengan perkampungan masyarakat hukum adat Toga Papahan di Kabupaten Hubang Hasudutan, begitu juga diperkirakan hasilnya, yaitu Toga Papahan adalah Huta Raja Papahan, kedua keturunannya adalah Huta Namora Papahan, ketiga adalah Lumban Boshi Papahan. Tentu bagaimana bisa sampai ke sebutan Toga Papahan lainnya di luar Huta Raja, Huta Namora, Lumban Boshi. Tentu sabar saja, akan kita bahas nanti. Dan kira-kira penyusunannya didasarkan pada apa? Apakah didasarkan pada keterangan atau data yang otentik atau data yang tidak sebenarnya alias palsu? Nanti akan dicoba dibahas di pembahasan berikutnya, sambil tentunya menunggu kalau ada yang memberikan masukan atau ada Toga Papahan yang setelah diverifikasi ternyata menyusun toganya diduga berdasarkan keterangan yang keliru, ya kita harapkan juga dapat memperbaikinya. Adalah lebih bagus kalau memang keliru diperbaiki daripada meneruskan yang salah. Kalau memang terjadi ada demikian. Tentu segala dalil harus dibuktikan di dalam penyusunan apapun itu. Siapa yang mendalilkan, ya tentu di dalam hukum, asas hukum yang ada, ya harus berani atau mampu membuktikan. Seperti tadi sudah kita sampaikan, bahwa berdasarkan 7 kriteria masyarakat hukum adat, dapat dikatakan khususnya untuk wilayah Desa Papahan, Kecamatan Onarrunggu, Kabupaten Samosir, maka Toga Papahan itu dapat dikelompokkan menjadi keturunan Huta Raja Papahan, kedua Huta Namora Papahan, ketiga adalah Lumban Boshi Papahan. Dengan asumsi kalau ada bukti, kalau ada dalil di luar yang kita sampaikan saat ini, saya bersedia menerimanya kalau masuk kepada kriteria 7 masyarakat hukum adat. Karena saya sendiri juga memang terus melakukan konfirmasi kepada tokoh yang saya anggap adalah tokoh sentral di dalam perubahan masyarakat hukum adat Toga Papahan. Dan sampai saat ini saya belum mendapat jawaban konfirmasi saya misalkan. Sehingga dengan berpegang pada 7 kriteria masyarakat hukum adat, yang pertama tadi, kelompok masyarakat hukum adat di Toga Papahan yang telah bermukim dalam waktu lama di satu tempat. Kedua, memiliki leluhur yang sama. Ketiga, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dalam bentuk perkampungan masyarakat hukum adat seperti huta, lumban, sosor, bajar, dan lain sebagainya. Ketiga, memiliki hubungan kuat dengan tanah. Keempat, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah. Kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam. Keenam, memiliki peranata pemerintahan adat. Dan ketujuh, memiliki hukum adat. Itulah pembahasan masyarakat hukum adat Toga Papahan.
berdasarkan 7 kriteria atau 7 unsur masyarakat hukum adat. Terima kasih, sekian dari saya Kardi Papahan.